Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem ekonomi syariah. Anggota dari kelompok kami yaitu Selvira Afitandia, Septiani Satriani Putri, Titis Dwi Prastika, dan saya Vira Cynthia. Subbahasan dari bab sistem ekonomi syariah ini antara lain yaitu pengertian, prinsip, tujuan, karakteristik, peluang, dan tantangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah bentuk penerapan konsep nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa paradigma utama dalam ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dua sumber tersebut tidak bisa diparalelkan dengan prinsip dasar ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi syariah mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi robbani dan insani. Dikatakan sebagai ekonomi rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai ilahiyah. Sementara itu, ekonomi syariah dikatakan sebagai ekonomi insani karena ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Selain dua sifat dasar tersebut, ekonomi syariah juga memiliki sifat lain yang tidak kalah penting, yaitu keimanan. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi syariah. Sebagai sebuah ilmu, ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip dasar yang melandasi keilmuannya. Beberapa prinsip ekonomi Islam yaitu yang pertama, sumber daya dipandang sebagai amanah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya, manusia harus menggunakan sumber daya untuk kegiatan yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yang kedua yaitu kepemilikan pribadi tetap diakui. Namun, dalam batas-batas tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. Yang ketiga, bekerja merupakan penggerak utama kegiatan ekonomi syariah. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Yang keempat, kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang. Tiap orang harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya disalurkan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, Islam menjamin kebebasan individu. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang ketujuh, seorang muslim harus tunduk pada Allah SWT. Dengan begitu, akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan keburukan. Yang kedelapan, zakat wajib dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Zakat adalah alat distribusi sebagai kekayaan orang yang ditunjukkan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Yang kesembilan, Islam melarang berbagai macam bentuk riba. Dan yang terakhir yaitu Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan ekonomi syariah. Nah, di sini tuh ekonomi syariah tidak berbeda dengan tujuan dari syariat Islam, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tata kehidupan yang baik dan terhormat. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, berikut adalah tujuan dari ekonomi syariah.
Yang pertama yaitu memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Yang kedua yaitu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi syariah. Nah, jadi ekonomi syariah ini mempunyai ciri khas dan karakteristik dasar yang menjadikannya berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi syariah memiliki nilai-nilai yang berfokus pada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan walaupun para ahli berbeda dalam menjelaskan karakteristik ekonomi syariah, namun terdapat beberapa persamaan umum tentang karakteristik ekonomi syariah, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada ekonomi ketuhanan. Nah, ekonomi ketuhanan ini yaitu ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah Azza wa Jalla dalam bentuk syariat Islam. Ekonomi syariah adalah bagian dari pengalaman agama Islam. Ekonomi syariah telah ada dan dipraktekkan pada saat syariat Islam ini turun, yaitu sekitar 1438 tahun lalu. Yang kedua yaitu ekonomi pertengahan. Ekonomi syariah mempunyai keseimbangan antara berbagai aspek, sehingga sering disebut sebagai ekonomi pertengahan. Ekonomi syariah mempunyai pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Yang ketiga yaitu ekonomi berkeadilan. Ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktek ekonomi syariah. Hal ini terkait dengan karakteristik ekonomi syariah pada poin pertama, yaitu ekonomi ketuhanan, sehingga diyakini lebih membawa keadilan. Yang selanjutnya yaitu peluang sistem ekonomi syariah. Yang pertama, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Hal ini memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Meskipun ekonomi syariah tidak dikhususkan bagi Muslim, tetapi umat Muslim tetap menjadi pasar bisnis dan keuangan syariah. Yang kedua, surplus demografi dan meningkatnya kelas ekonomi menengah. Peningkatan kelompok ini didominasi oleh umat Muslim yang kreatif yang menjadikan bisnis dan keuangan syariah lebih beragam. Peluang yang dikembangkan dalam sistem perekonomian syariah atau sektor-sektor pada ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, layanan pembiayaan untuk modal usaha, rumah sakit Islam, dan makanan halal. Industri produk halal berkembang pesat di Indonesia. Transaksi produk halal di e-commerce juga terus meningkat. Hal tersebut menandakan prospek bisnis syariah yang cukup menjanjikan di tengah COVID-19 melalui pemanfaatan teknologi digital. Maraknya kosmetik halal, munculnya berbagai model hijab, serta aplikasi smartphone yang dapat menyediakan fitur Al-Quran digital menunjukkan eksistensi industri halal yang semakin dinikmati masyarakat. Harapan dari adanya ekonomi syariah dari sisi ekonomi makro yaitu dapat menciptakan keseimbangan ekonomi real dan moneter. Yang kedua, mendorong terciptanya keseimbangan keadilan. Yang ketiga, mengoptimalkan penerbitan suku negara. Yang terakhir,
mempercepat perputaran uang dengan cara menggunakan konsep akad jual beli dan bagi hasil. Begitu juga pada sisi ekonomi mikro. Industri-industri syariah seperti makanan, busana jilbab, farmasi dan kosmetik, lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya adalah tantangan sistem ekonomi syariah. Yang pertama, kondisi politik. Nah, tantangan kondisi politik ini berkaitan dengan kewenangan eksekutif dan legislatif di Indonesia dalam aspek kebijakan dan regulasi ekonomi. Implementasi ekonomi syariah di Indonesia akan berkaitan dengan masalah kebijakan dan regulasi. Sementara kebijakan dan regulasi ini sangat membutuhkan kewenangan eksekutif dan legislatif. Nah, salah satu penyebabnya karena para politisi yang tampil pertama kali ke pentas politik lebih didominasi oleh para nasionalis yang tidak memiliki concern terhadap pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, kondisi sosiologis. Tantangan kondisi sosiologis ini berkaitan erat dengan kesiapan masyarakat dalam menerima ekonomi syariah untuk diimplementasikan. Hal ini muncul disebabkan karena sudah berabad-abad lamanya masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional yang kebarat-baratan. Oleh karena itu, lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi masyarakat. Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia. Implementasi ekonomi syariah di Indonesia banyak berbentuk lembaga keuangan syariah yang banyak kita ketahui di sekitar kita. Contohnya adalah bank. Sekarang sudah ada Bank BRI Syariah. Itu merupakan implementasi ekonomi syariah di Indonesia. Nah, sementara pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah sangat bergantung sekali pada partisipasi masyarakat, terutama dalam menginvestasikan dananya. Kalau ternyata kemampuan masyarakat berinvestasi itu lemah, maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.